Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita lagi ada di Museum Pancasila Sakti. Nah, mau tahu keseruannya? Ikutin kita terus. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin. My brain. Gerakan 30 September atau yang disingkat dengan G30S adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal angkatan darat dan 1 letnan ajudan. Peristiwa ini terjadi di Jakarta sekitar tanggal 1 Oktober 1965 dan berlangsung sekitar kurang dari 48 jam. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memilih untuk menyebutnya dengan Gerakan 1 Oktober atau Gestok. 3 jenderal dibunuh saat penculikan berlangsung di rumah mereka, sedangkan 3 jenderal lainnya dan 1 ajudan dibunuh di area perkebunan. Jasad mereka kemudian dibuang di sebuah sumur tua yang di daerah bernama Lubang Buaya. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui tentang Lubang Buaya, ikuti terus perjalanan kita. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your Jadi, pada September 1965, Ketua PKI DN Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman dari Biro Khusus PKI untuk menyusun rencana pemberontakan. Syam bersama anggota Biro Khusus, Pano dan Waluyo, serta Oknum ABRI mengadakan 16 rapat untuk mempersiapkan gerakan ini. Rapat-rapat tersebut membahas personel, logistik, pembagian tugas, hingga konsep Dewan Revolusi. Pada 29 September 1965 diputuskan gerakan ini akan berlangsung pada 1 Oktober 1965 dengan nama Gerakan 30 September. Dan target pertama adalah menculik 7 perwira tinggi TNI AD. 30 baby, won't you meet me by the beam? Dalam rangka persiapan pemberontakan, PKI mengadakan latihan militer di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur, dengan alasan konfrontasi terhadap Malaysia. Latihan ini berlangsung dari 5 Juli hingga 30 September 1965 dan melibatkan 3.700 anggota yang disebutkan sukarelawan kita atau SUKTA. Terdiri dari pemuda, pemburu, dan petani yang merupakan bagian dari PKI. Mereka dibagi menjadi 7 gelombang latihan. Selain di Lubang Buaya, sebagian juga latihan di Rawabino. Latihan ini didukung oleh Mayor Udara Sujono yang menyediakan peralatan, makanan, dan pakaian. Tujuan utama dari latihan ini adalah mempersiapkan pemberontakan dan untuk pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Man, hit another one, it goes green. Must have changed foes on the team. Remember when you let me in between?
Pada dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira tinggi TNI AD menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh G30S atau PKI. 3 diantaranya yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Harjono, dan Brigjen DI Panjaitan dibunuh di rumah mereka masing-masing. 4 lainnya yaitu Maijen R. Suerapto, Maijen S. Parman, Brigjen Suetojo S, dan Letu PA Tendean diculik hidup-hidup, disiksa, lalu dibunuh secara brutal di desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Setelah dieksekusi, jenazah mereka dimasukkan ke sebuah sumur sempit dengan kedalaman 12 meter. Jenazah Suerapto dan Parman bahkan diikat bersama sebelum semuanya ditembaki dan sumur ditimbun dengan tanah dan sampah untuk menghilangkan jejak. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian kelam dalam sejarah Indonesia yang dikenang tiap tahun sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jury in the safe on arrival, pistol on J for survival. A lot of people gunning for the title. Setelah insiden penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI Angkatan Darat oleh G30 PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, Maijen Soeharto, Panglima Kostrat pemerintah mengamankan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pangkalan Udara Halim Kusuma yang menjadi pusat kekuatan G30S PKI. Pasukan RKPD pemimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Diperkuat oleh batalion Para Kujang atau Siliwangi yang satu kompi Ponser Kaveri ditugaskan untuk menjalankan operasi ini. Pada 2 Oktober 1965 sekitar pukul 3 pagi, pasukan berangkat dan Pangkas Kostrat menuju Halim Perdana Kusuma. Setelah tiba pukul jam 6 pagi, pertemuan singkat terjadi dengan pasukan batalion 465 atau Diponegoro yang memberikan perlawanan. Namun pada pukul 6.10, Pangkalan Halim Perdana Kusuma berhasil diamankan oleh pasukan RPKAD mengakhiri perlawanan G30 PKI di lokasi tersebut. Baby, won't you meet me by the beam? Too early, maybe later you could show me things. Pada tanggal 4 Oktober 1965, proses pengangkatan jenazah 7 perwira TNI AD yang dibunuh oleh G30S atau PKI dilakukan dari sumur tua di desa Lubang Buaya. Lokasi ini ditemukan berkat informasi dari agen polisi 2 Sukitman, dan penggalian dimulai pada 3 Oktober oleh pasukan RPKAD yang dipimpin Mayor C.I. Santoso. Setelah dipastikan adanya jenazah di dalam sumur, pengangkatan dilakukan oleh pasukan RPKAD bersama KIPAM KKO TNI AL yang dipimpin Kapten KKO Winanto di bawah arahan langsung Maijen Soeharto. Proses pengangkatan dimulai pukul 12.05 WIB dengan jenazah Letu PA Tendean sebagai yang pertama diangkat. Selanjutnya jenazah Maijen S. Parman, lalu Maijen R. Suprapto, lalu Maijen MT Harjono, lalu Brigjen Sutojo, selanjutnya Letjen Ayani, dan Brigjen DI Panjaitan diangkat secara berturut-turut hingga selesai pada pukul 13.40 WIB. Semua jenazah kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk divisum. Come with me and you'll be. Pada 5 Oktober 1965, upacara pembangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi TNI Angkatan Darat berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat. Dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkat para perwira ini satu tingkat lebih tinggi. Jenazah masing-masing diletakkan di atas panser Saracen yang dijaga oleh seorang perwira TNI Angkatan Darat. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, iring-iringan kendaraan jenazah yang diawali panser pembawa jenazah Letjen Ahmad Yani diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Iring-iringan melalui rute Jalan Merdeka Timur, Cikini Raya, Salemba Raya, hingga Kalibata dengan masyarakat yang memenuhi jalan untuk memberikan penghormatan terakhir.
Setibanya di TNP, pemakaman dilakukan dengan upacara kebesaran militer. Tembako Salko mengawali proses pemakaman di mana peti jenazah Jenderal Ahmad Yani diturunkan pertama kali diikuti perwira lainnya secara berturut-turut. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Chasing a heart is like chasing a ghost. You can't make somebody you love feel the same if they don't. It doesn't matter the words that you say, 'cause just like the seasons, you can't stop the way people change. I drive through the night, walk 1,000 miles to feel your head on my chest. I give anything, that's what's killing me, 'cause you won't even reach across the bed. The silence is getting too cold, we stop fighting, 'cause deep down inside we both know, just for once, what do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me 'cause you have to? All of your friends now were all of mine first. Your mom and your dad, they were both there for me when mine weren't. I can't see tomorrow without you today, but I'd rather let you go than make you feel like you gotta stay. I drive through the night, walk 1,000 miles to feel your head on my chest. I give anything, that's what's killing me, 'cause you won't even reach across the bed. The silence is getting too cold, we stop fighting, 'cause deep down inside we both know, just for once, what do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me 'cause you have to? So come on, don't be afraid to break my heart. It only gets worse if you wait, so just for once. Pada peristiwa G30S, Lubang Buaya menjadi tempat eksekusi dan pembuangan jenazah para jenderal yang diculik pada malam 30 September 1965. Para pemimpin G30S yang terdiri dari perwira militer dan sipil yang terlibat dalam gerakan tersebut membawa ke-6 jenderal dan 1 ajudan yang berhasil mereka culik ke daerah Lubang Buaya. Setelah penculikan di rumah masing-masing, di sana para jenderal dan ajudan ditembak mati dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang memiliki
kedalaman sekitar 12 meter dan lebar 1 meter. Sumur ini menjadi saksi bisu dan pembantaian tersebut. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita lihat sumurnya. Berikut ini adalah serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30S PKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprarto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. Segitu saja perjalanan kita di Museum Pancasila Sakti. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.